Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arah dengan NIM 191420104 dari jurusan Perbankan Syariah 4C. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang penyimpangan yang terjadi pada sebuah bank dan lembaga keuangan syariah, kemudian risiko yang timbul pada saat kondisi tersebut, kemudian penyelesaian yang harus ditempuh oleh pihak bank, dan peranan pengawasan bank terhadap hal tersebut. Yang pertama yaitu penyimpangan yang terjadi pada sebuah bank dan lembaga keuangan syariah. Di sini saya akan sedikit menceritakan contoh yang terjadi pada penyimpangan pada sebuah bank dan lembaga keuangan tersebut. Contoh kasus yang terjadi pada penyimpangan sebuah bank dan lembaga keuangan tersebut yaitu pada contoh penyimpangan transaksi pada bank syariah terhadap Koperasi Berkah Syariah, studi kasus pada bank syariah di Indonesia, yang dimana pada saat itu auditor sedang mengaudit laporan keuangan bank syariah yang merupakan cabang dari bank konvensional. Kemudian, auditor telah menemukan bahwa bank syariah tersebut telah melakukan pembiayaan atau pendanaan kepada sebuah koperasi umum, yaitu Koperasi Berkah Syariah, yang terjadi beberapa kali transaksi. Namun ternyata transaksi yang dilakukan oleh bank syariah tersebut yaitu transaksi non-syariah compliance. Kemudian yang selanjutnya ada risiko yang timbul pada saat kondisi tersebut. Telah diketahui bahwa pembiayaan tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih dari 3 tahun. Dan selama 3 tahun tersebut, koperasi telah membayar margin setiap bulannya yang diakibatkan oleh pendanaan yang terjadi kepada bank syariah. Artinya, karena pengelolaan koperasi tersebut tidak syariah compliance, maka secara tidak langsung bank mendapatkan margin dari penghasilan non-halal yang terdapat dari koperasi tersebut. Sehingga penghasilan bank syariah pun bercampur dengan penghasilan halal dan non-halal. Sehingga akhirnya bank syariah pun melakukan tindakan membuat laporan keuangan bank atas penyimpangan tersebut dari PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian yang harus ditempuh oleh pihak bank. Dari kasus tersebut berdasarkan pada prinsip akuntansi syariah yang full disclosure dan transparansi terhadap akuntabilitas syariah, maka bank syariah dalam laporan keuangannya harus mengungkapkan semua transaksi-transaksi yang terjadi, terutama terkait dengan transaksi pendapatan non-halal selama 3 tahun tersebut. Dengan membuat catatan tambahan atas laporan keuangan tersebut tentang dana penghasilan yang telah digunakan dan dibagikan kepada nasabah dalam bentuk non-halal sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan sesuai dengan standar AAOIFI dan PSAK di Indonesia. Dan untuk sisa margin non-halalnya dari rumah sakit tersebut dikembalikan lagi dalam bentuk sedekah dan memperbaiki akad rumah sakit menjadi syariah compliance. Yang selanjutnya yaitu peranan pengawasan bank terhadap hal tersebut. Menguatkan kualitas sumber daya manusia dan menguatkan komitmen dan memahami syariah, baik dari aspek syariah compliance dan best practice Islam. Bank juga ditingkatkan dan harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dalam bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW, serta meningkatkan pengawasan internal bank syariah serta Dewan Syariah Nasional atau DSN harus memperketat dalam mengeluarkan dan menyetujui fatwa produk perbankan syariah sehingga terhindar dari dugaan terakomodasi. Itulah yang bisa saya ceritakan sedikit tentang penyimpangan pada sebuah bank dan lembaga keuangan syariah, risiko yang timbul pada saat kondisi tersebut, penyelesaian yang harus dihadapi oleh pihak bank, dan peranan pengawasan bank terhadap hal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.